Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar matematika bersama Pak Sal. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, juga memiliki semangat belajar yang tinggi dimanapun kalian berada. Jangan lupa selalu menggunakan masker saat keluar, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kali ini kita akan belajar perpangkatan. Ada 5 sub materi dalam perpangkatan. Kita akan belajar bilangan berpangkat, perkalian pada perpangkatan, serta pembagian pada perpangkatan. Dengan indikator pembelajaran terdiri dari 2, menjelaskan pengertian bilangan berpangkat, dan kemudian menyelesaikan operasi perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, menjelaskan pengertian bilangan berpangkat. Apa itu perpangkatan? Jadi perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Dengan bentuk umum, A pangkat N sama dengan A dikali A, dikali A, dikali dan seterusnya dikali A sebanyak N. Apa itu A dan apa itu N? Jadi A itu adalah penyebutan untuk bilangan pokok atau basis, dan N itu adalah pangkat atau eksponen. Oke, supaya lebih jelas tentang penerapan persamaan ini, kita lihat contoh berikut. 2 di pangkat 1, jadi ini bilangan pokoknya 2, pangkatnya 1. Maka berarti 2 dikali sebanyak 1 kali saja, jadi berarti 2 ya. Kemudian kalau 3 di pangkat 2, 3 di pangkat 2, maka berarti bilangan pokoknya 3 dipangkatkan dengan 2, maka hasilnya adalah 3 dikali dengan 3. Bilangan pokok 3 itu dikalikan sebanyak 2 kali. Kemudian 4 pangkat 3, berarti bilangan pokoknya 4. Hasilnya adalah 4 dikali 4 kali 4. 1, 2, 3 ya. Bersesuaian dengan sini ya. Kemudian 5 di pangkat 4 artinya berarti 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 4 ya. Oke, saya rasa ini cukup mudah. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, sekarang kita menentukan nilai perpangkatan itu sendiri. Sederhana sebenarnya untuk menentukan nilai perpangkatan. Dasarnya itu adalah kita tahu perkalian. Dan jangan lupa, konsep bilangan berpangkat itu adalah perkalian yang berulang. Kita mulai dengan basisnya positif atau bilangan pokoknya positif ya. 4 pangkat 2 itu penjabarannya itu adalah 4 dikali dengan 4. Ya, bagaimana dengan nilainya? Cukup kita kalikan saja 4 dikali dengan 4. Ya, hasilnya adalah 16. Ya, oke, 4 kali 4 itu 16. Kemudian, kalau bilangan pokoknya itu adalah sebuah bilangan desimal. Tidak usah ragu. Ya, yang penting diingat bahwa ya bilangan pokoknya adalah 0,5. Berarti hasilnya cukup kita jabarkan seperti ini dulu. 0,5 dikali 0,5 karena 2 ya. 2 kali juga di sini. Ya, maka tinggal kita kalikan. 0 kali 5 dikali 0,5. Hasilnya adalah 0,25. Seperti itu. Ya, untuk juga jika bilangan pokoknya adalah sebuah bilangan pecahan, cukup ingat saja bilangan pokoknya itu adalah 2/3 ya. Ya, maka hasilnya itu adalah kita kalikan lagi. 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3 ya. Maka hasilnya itu adalah cukup kita mengkalikan dengan menggunakan aturan perkalian bilangan pecahan. Oke. Supaya diingat lagi, ini perkalian pecahan, 2 buah pecahan ya, atau 3 buah pecahan, atau 4 buah pecahan, sama semuanya. Ya, pembilang dikali pembilang, kemudian penyebut dikali dengan penyebut. Ya, kita kembali pada pecahan yang ini. Ya, jadi kalau untuk pembilangnya kan 2 ya. Ya, maka cukup kita kali 2 dikali 2 dikali 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Kemudian untuk penyebutnya 3 dikali 3 9, 9 kali 3 27. Ini hanya berlaku untuk aturan perkalian ya. Kalau untuk yang lain juga beda, penjumlahan ada aturan penjumlahannya, pengurangan juga seperti itu. Begitu pula dan bagian. Sehingga hasilnya adalah 8/27. Oke. Sekarang kita bahas lagi kalau basisnya negatif atau bilangan pokoknya bilangan negatif ya. Kita mulai dari -2 dipangkatkan dengan 3. Maka hasilnya adalah -2 dikali -2 dikali -2. Oke, hasilnya itu adalah, ya, kita kalikan lagi. -2 dikali -2, hasilnya adalah, ya,
kita kalikan. Semuanya, tiga-tiganya kita kalikan, maka menghasilkan negatif 8. Oke. Kenapa menghasilkan negatif 8, Pak Guru? Sebentar kita bahas ya. Kemudian min 3 dipangkat dengan 4, itu berarti, min 3 dikali dengan min 3, dikali dengan min 3, dikali dengan min 3, sebanyak 4, sebanyak pangkatnya 4 ya. Hasilnya itu adalah, kalikan lagi, min 3 dikali min 3, dikalikan lagi min 3, dikalikan lagi min 3, maka hasilnya adalah positif 81. Kok ada yang berbeda, Pak Guru ya? Di sini negatif, kok kenapa di sini positif? Ya, oke. Sekarang Pak Guru jelaskan. Ada aturannya bahwa kalau kita mendapatkan bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, itu hasilnya adalah bilangan negatif. Kemudian kalau bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Kita uji yang ini. Min 2 kali min 2, negatif kali negatif, hasilnya adalah positif ya. 2 kali 2 berarti 4. Dan sini lagi, dengan ini lagi. Positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif ya. 4 kali 2 berarti 8. Oke, hasilnya adalah min 8. Kita lihat untuk yang contoh yang kedua. Ini negatif kali negatif berarti hasilnya adalah positif. 3 kali 3 9, 9 kali negatif di sini. Ya, berarti hasilnya adalah negatif. 9 kali 3 27. Kemudian ini lagi negatif kali negatif, maka hasilnya adalah positif. 27 kali 3 berarti 81. Maka hasilnya adalah 81. Supaya lebih jelas, diingat yang ini. Jika basisnya atau bilangan pokok adalah bilangan negatif dan pangkatnya bilangan genap, seperti contoh yang kedua ya, pangkatnya 4 ini kan bilangan genap, maka hasil perkaliannya adalah bilangan positif. Nah, ini kita lihat. Kalau pangkatnya 4, ya bilangan pokoknya negatif, maka hasilnya adalah positif. Ya, kalau di sini pangkatnya positif, ya sudah pasti hasilnya positif. Seperti itu ya, mau pangkat berapapun, mau bilangan ganjil atau bilangan genap, sama semua. Kemudian kalau pangkatnya itu bilangan ganjil, basisnya adalah bilangan negatif, seperti contoh yang pertama. Ya, ini basisnya bilangan negatif, pangkatnya bilangan ganjil, seperti contoh yang pertama ya. Maka hasilnya akan menghasilkan bilangan negatif. Ya, mudah-mudahan diingat ya, dan bisa diterapkan kalau nanti ada kasus ya. Supaya lebih jelas, kita masuk pada contoh soalnya. Ya, di contoh yang pertama kita disuruh untuk menyatakan perpangkatan berikut. Ya, perpangkatan berikut dengan bentuk perkalian yang berulang. Ya, 5 pangkat 8. Nah, berdasarkan konsep perpangkatan di awal kita pelajari tadi, maka ini harusnya penjabarannya adalah 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak pangkatnya 8 ya. Maka 5-nya juga ada 8 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali. Kita lihat contoh yang berikutnya. Negatif 074. Ya, basisnya adalah negatif 074. Pangkatnya 3. Maka penjabarannya itu adalah, ya berarti negatif 0,74 dikali pangkatnya. Dikali sejumlah pangkatnya. Bukan dikali pangkatnya, tapi dikali sejumlah pangkatnya. 3 berarti min 0,74 juga 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Seperti itu ya. Oke. Di contoh yang berikutnya kita menentukan hasil ya. Jadi, kalau kita memperoleh 7 pangkat 4, kita jabarkan 7 dikali 7 kali 7 kali 7, hasilnya adalah ya 2401. Ya, kalau dia adalah bilangan pecahan, kemudian basisnya bilangan negatif, pangkatnya adalah negatif, maka hasilnya harusnya adalah negatif ya. Min 1/5 kali min 1/5 kali min 1/5. Hasilnya adalah negatif 1/125. Kita lanjutkan pada indikator yang kedua. Menyelesaikan operasi perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Oke, untuk perkalian pada perpangkatan, ya itu berlaku aturan bahwa ketika saya mempunyai A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka hasilnya itu adalah A pangkat M ditambah dengan N ya. Oke, kita buktikan ya,
Misalnya kita ambil contoh seperti ini. Nah, kita perhatikan yang di sini, tabel. 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 2-nya kita jabarkan 3 kali 3. Kemudian 3 pangkat 3-nya lagi kita jabarkan 3 kali 3 kali 3. Yang terjadi adalah, ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 3 pangkat 5. Ya. Atau ini untuk kita jumlahkan 2 ditambah dengan 3 pangkat 5. Atau di sini juga 2 tambah 3 ya pangkat 5. Basisnya sama kan? Ya, basisnya sama. Jadi kalau basisnya berbeda, Anda bisa seperti ini. Ya, harusnya basisnya sama, baru bisa kita menjabarkannya menjadi A di pangkat M tambah N. Oke, kita lihat contoh. 3 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 5. Kita perhatikan basisnya sama. Maka ya hasilnya itu adalah basisnya 3, kemudian di pangkatnya kita jumlahkan saja 4 ditambah 5, hasilnya adalah 3 di pangkat 9. 3 pangkat 9 itu ya nanti kita cari sendiri ya. Jadi hasil operasi perkalian pada perpangkatan basis yang sama. Ingat sekali lagi basisnya sama ya. Jadi ini tidak berlaku kalau basisnya berbeda. Misalnya contoh di sini A, di sini B ya. Ya, itu tidak berlaku. Sedangkan pangkat eksponennya merupakan hasil penjumlahan ya. Pangkatnya ini pangkat di sini M, kemudian pangkat sini N, cukup kita jumlahkan saja tambah N. Ya, oke. Kita masuk lagi ke pembagian. Nih, pembagian pada perpangkatan. Jadi aturan seperti ini. Kalau saya mempunyai A di pangkat M, kemudian dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya itu cukup mengurangkan saja pangkatnya. Kalau pada perkalian tadi itu kita menjumlahkan, maka pada pembagian itu kita mengurangkan pangkatnya. Ingat, basisnya masih tetap sama. Sebagai contoh, 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 5, hasilnya adalah basisnya 3, ya pangkatnya 4 dikurang 5. Oke. 4 kurang 5 itu berapa? 4 kurang 5 itu adalah negatif 1. Maka hasilnya adalah 3 dipangkatkan dengan negatif 1. Untuk pangkat negatif sebenarnya nanti akan kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, sekarang cukup kita perkenalkan. Jadi kalau 3 pangkat negatif 1 itu bukan dikali. 3 kali negatif 1. Salah ya. Jadi 3 pangkat negatif 1 itu hasilnya adalah 1/3. Ya, atau berdasarkan tabel yang ini kita bisa tarik kesimpulan seperti ini. Bahwa hasil pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama akan memiliki basis yang tetap. Ya, jadi basisnya sama ya. Sedangkan pangkat atau eksponennya merupakan hasil pengurangan dari pangkat ya, hasil pengurangan dari pangkat atau eksponen pada pembilang dengan pangkat eksponen pada penyebut. Ini kan pembilang ya, ini penyebut. Ya, sama saja dengan yang ini. Ini kalau saya ganti, saya ubah bentuknya, maka ini juga bisa jadi sebuah pecahan. Oke. Kita lihat lagi contoh berikutnya, ini pemangkatan suatu perpangkatan. Jadi ada pangkat, bentuk pangkat kita pangkatkan lagi. Ya, aturan seperti ini. Jadi kalau saya mempunyai A di pangkat M, dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya itu adalah A pangkat M dikali dengan N. Contohnya, ya oke, 2 pangkat 3. Oke, ini ya dikali ya. Jadi 2 pangkatnya dikali, basisnya tetap sama 2. Pangkatnya ini yang dikali, 3 dikali 4. Hasilnya adalah 2 dipangkatkan dengan 12. Hasilnya adalah 4096. Oke, dari keseluruhan pelajaran kita kali ini, ya mari kita bersama-sama kita membuat kesimpulan. Mulai dari perpangkatan itu apa, kemudian bagaimana menyelesaikan operasi perkalian, atau bagaimana menyelesaikan operasi pembagian, atau bagaimana menyelesaikan operasi pemangkatan pada perpangkatan. Seperti itu. Ya, oke. Jadi seperti di nomor 2 atau nomor 3 dan nomor 4 ini bukan hanya berlaku pada
2 perpangkatan, bisa juga 3, bisa 4 dan seterusnya. Intinya kalau basisnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Kalau basisnya berbeda, maka berarti tidak berlaku aturan seperti ini. Kalau pada pembagian juga basisnya sama, maka pangkatnya cukup dikurangkan. Begitu pula pada pemangkatan, cukup dikalikan saja. Demikian video kita kali ini. Ya, mudah-mudahan adik-adik semua bisa dipahami. Kalaupun misalnya ada yang masih kurang dipahami, kita akan diskusikan kembali di dalam kelas. Silakan adik-adik menyelesaikan evaluasi ini. Ya, terima kasih. Tetap sehat. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan hindari kerumunan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.